المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف والشارع رحمه الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. An Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Adh-dhulumatu khamsun was-suruj laha khamsun." Kegelapan itu ada 3 dan penerangnya pun ada 3. Kegelapan itu ada 5 dan penerangnya pun ada 5. Hubbud dunya zulmatun wassiraju laha at-taqwa. Cinta dunia itu adalah kegelapan dan penerangnya adalah takwa kepada Allah. Yang dilarang oleh Allah itu cinta dunia, bukan memiliki dunia. Memiliki dunia boleh, memiliki mobil, memiliki rumah bagus, memiliki pakaian bagus, memiliki harta boleh. Yang dilarang sama Allah itu bukan memilikinya, tapi mencintainya. Mencintai dunia tidak boleh, memiliki dunia boleh. Jadi yang boleh itu memiliki dunia tanpa mencintainya, itu yang boleh. Jadi kegelapan yang pertama kata Sayyidina Abu Bakar adalah mencintai dunia, dan penerangnya adalah takwa kepada Allah. Kemudian wadzambu zulmatun, dosa adalah kegelapan. Wassiraju laha at-taubah, dan penerangnya adalah taubat. Jadi orang kalau berbuat dosa, dia akan mendapatkan kegelapan. Maka agar kegelapan itu hilang berganti dengan cahaya, caranya adalah bertaubat. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtah sauda. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, sesungguhnya hamba apabila berbuat satu dosa, maka akan diberi satu titik di dalam hatinya, titik hitam. Fa idza huwa naza'a, kalau dia meninggalkan dosa itu, wastaghfara, dan minta ampun kepada Allah, wa taba, dan bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, dibersihkan hatinya dari titik hitam itu. Wa in ada, kalau dia balik lagi nambah dosa lagi, zida fiha, ditambah titik hitam itu dalam hatinya. Jadi kalau sekali berbuat dosa, di hati itu dikasih titik hitam. Tambah lagi satu dosa, tambah lagi satu titik hitam. Hatta ta'luwa ala qalbihi, sehingga titik-titik hitam itu menyeluruh di hatinya, menutupi hatinya. Wahwarran, dan titik-titik hitam itu yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ran, alladzi dzakarahu Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menyebutnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam Al-Quran itu disebutkan kalla bal rana, itu adalah ran, kata Allah, titik-titik hitam, ala qulubihim, yang ada di dalam hati mereka, maka nu yaksibun, sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi makin banyak dosa yang dibuat, makin tertutup hati itu dengan titik-titik hitam itu, gelap hatinya. Nah, untuk menghilangkan titik-titik hitam itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal qabru zulmatun, kuburan itu gelap. Wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan penerang dalam kubur adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala
harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah taala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah taala mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang tujuannya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Nah, jadi makanya hadirin hadirat, kita ini harus cari satu waktu dan satu amalan yang tidak ada orang tahu kecuali kita sama Allah aja. Ya. Nah, kalau solat begini kan ada orang tahu masih, ya kan? Cari satu amalan dan satu waktu yang tidak ada orang tahu kecuali kita sama Allah. Misal contoh, malam-malam kita bangun 3, setengah 4 bangun, duduk, zikir la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah itu semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tujuannya tidak ada lain, semata-mata mengharapkan ridha Allah, Allah haramkan neraka untuk makan jasadnya dia. Dan itu insya Allah bisa kita dapat kalau kita lagi sendirian. Sendirian, tak ada orang tahu. Kita di tempat yang tersembunyi tengah malam. Kalau bisa orang rumah pun jangan tahu. Ya, misalnya suami atau istri lagi tidur lelap, anak-anak tidur lelap, tengah malam kita bangun. Tidak ada yang tahu tu. Kita sama Allah aja yang tahu. Duduk sendirian, baca la ilaha illallah, niatkan untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Nah, kalau ingin kuburannya dapat penerangan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, apalagi contohnya lagi sendirian tu ngaji sendirian, tak ada yang tahu apa, istighfar, solawat. Nah, jadi itu ibadah hanya kita sama Allah aja yang tahu. Harus ada tu, kita tu harus punya seperti itu, harus punya amal soleh, harus punya ibadah yang tak ada orang tahu, kita sama Allah saja. Makanya dalam satu hari itu harus kita cari waktu untuk itu, untuk amalan antara kita sama Allah saja yang tak ada orang tahu. Kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Dan diriwayatkan oleh Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini hadis yang lain nih. Beliau bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah ikhlas karena Allah, masuk surga, kata Nabi. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha? Apa yang dimaksud dengan ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa maksudnya? Sahabat bertanya. Qala, beliau menjawab, antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Yaitu kalimat la ilaha illallah itu mencegah kamu dari segala sesuatu yang Allah haramkan atas kamu. Jadi kalau kita mencegah diri kita untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah, berarti kita mengucapkan la ilaha illallah itu ikhlas karena Allah. Berarti kalau masih melakukan yang diharamkan oleh Allah, la ilaha illallahnya belum ikhlas. Jadi kata Nabi, orang yang la ilaha illallahnya ikhlas, itu dia terjaga. La ilaha illallah itu menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Khatib qila sab'atu asya' tunawwirul qalb. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Khatib bahwasanya dikatakan ada 7 perkara yang dapat menerangi hati. Jadi kalau ingin orang hatinya terang, orang kalau hatinya terang tuh mau ibadah ringan, dengar nasihat enak, nerima nasihat, mau ibadah gampang, hatinya terang. Orang kalau hatinya gelap, dengar nasihat panas, mau ibadah malas. Orang kalau hatinya terang, bersinar, suka ibadah, suka beramal soleh, dan dia mudah menerima nasihat. Nah,
Apa hal-hal yang dapat menerangi hati? Disebutkan awwaluha al-ikhlas fil ibadah. Jadi menerangi hati itu yang pertama caranya ikhlas dalam beribadah. Tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watsani, yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu nomor 2, menerangi hati. Watsalis, yang ketiga, silaturrahim, menjaga silaturahmi. Warabi, yang keempat, an la yudayyi'a umrahu fil ma'siyah, jangan menghabiskan umur di dalam kemaksiatan, di dalam perbuatan dosa. Jadi orang yang suka berbuat dosa itu hatinya tak ada bersinar, gelap. Tadi yang kita baca sebelumnya tadi, kata Nabi, orang yang berbuat maksiat, sekali maksiat satu titik hitam, sekali maksiat satu titik hitam. Makin banyak maksiat, makin penuh hitam di hatinya, gelap, hatinya gelap, tak ada cahayanya. Nah, orang yang berbuat maksiat gelapkan hati, tinggalkan maksiat, hatinya akan terang. Makanya orang kalau banyak maksiat, dia galau terus karena hatinya gelap. Makanya tidak bisa orang tu menenangkan hati dengan maksiat kepada Allah tu, tidak bisa. Ada orang lagi galau, pergi diskotik, bukan tambah tenang hatinya, tambah galau. Kenapa tambah galau? Karena dia berbuat dosa. Sedangkan orang kalau berbuat dosa akan menambah titik hitam dalam hatinya. Nah, kalau tambah titik hitam kan tambah gelap hatinya. Kalau tambah gelap, tambah sumpah. Makanya tidak ada lain kalau ingin obat galau, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi obatnya galau, zikir kepada Allah, bukan dengan dosa. Kalau dosa tambah gelap hati, tambah galau. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wal khamis, yang kelima dapat menerangkan hati, an la yatba'a hawahu, jangan ikuti hawa nafsu. Wasadis, yang keenam, an yajtahida fit ta'ah, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin taat makin bersinar hatinya, makin taat makin bercahaya hatinya. Orang yang paling taat, orang yang paling bercahaya hatinya. Wasabi, yang ketujuh, an yukthira zikrallah, banyak-banyak zikir kepada Allah. Ya. Yang ketujuh, ingin menerangkan hati, banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya orang, macam mana nih hati biar terang? Nah, ini jawabannya. Hati biar terang, ini jawabannya. Kemudian wal akhirah zulmatun, akhirat itu gelap. Li kathratil ahwal, akhirat itu gelap karena banyak kesibukan orang masing-masing. Ya, di akhirat itu nanti orang ketemu sama orang tuanya lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kan begitu dalam Al-Qur'an. Di akhirat nanti itu kata Allah, orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya, lari dari istri dan anaknya. Ketemu saudara, lari. Ketemu ibu dan ayahnya, lari. Ketemu istri dan anaknya, lari. Kenapa? Karena pada hari itu orang sibuk mikirkan nasibnya masing-masing, takut kepada Allah SWT. Ngeri, di akhirat itu ngeri, takut. Tapi di akhirat Allah akan beri cahaya, Allah akan beri penerangan. Kepada siapa? Penerangannya itu akan diberikan wasirajulah al-amalus salih, yaitu beramal soleh. Jadi orang yang di dunia beramal soleh, di akhirat akan terang dia. Terang di situ artinya dia akan mendapatkan pelayanan khusus dari Allah SWT. Orang takut, dia tenang. Orang panas, dia teduh. Orang himpit-himpitan, dia tidak. Orang banjir keringat, dia tidak aman. Kenapa? Karena ketika di dunia dia beramal soleh. Makanya di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman,
wa izzati, kata Allah. Wa izzati, kata Allah dalam hadis qudsi, demi keagunganku, Allah bersumpah, demi keagunganku, la ajma'u li abdi khaufain wala amnain, saya tidak mengumpulkan kepada hambaku, kata Allah, dua ketakutan dan dua keamanan. Fa in huwa khafani fid dunya, kalau hambaku takut kepadaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan beri dia aman pada hari kiamat. Di dunia takut kepada Allah, takut mau meninggalkan yang wajib, takut mau melaksanakan yang haram, takut mau buka aurat, takut mau mendolimi orang, takut durhaka sama suami, takut durhaka sama orang tua, takut mendolimi istri, takut kepada Allah kasar sama istri, takut berbuat jelek. Orang yang selalu takut kepada Allah di dunia, Allah bersumpah, aku beri dia aman di hari kiamat, tenang dia. Orang ketemu orang tua, ketemu anak, ketemu saudara, ketemu istri, suami lari, dia tidak. Dia tidak lari. Kenapa? Dia aman, karena dia di dunia sudah takut. Maka di akhirat dia akan diberi keamanan oleh Allah. Tapi sebaliknya, apa kata Allah? Wa in huwa aminani fid dunya, kalau di dunia dia merasa aman kepadaku, tidak takut, di dunia berani sama Allah, berani meninggalkan yang wajib, berani melakukan yang haram, berani menzalimi orang, berani yang suami menganiaya istri, yang istri berani kurang ajar sama suami, yang anak berani durhaka sama orang tua, tidak takut sama Allah. Allah bersumpah, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan beri dia takut nanti pada hari kiamat. Nah, jadi orang-orang yang takut nanti di hari kiamat itu, yang ketakutan adalah orang-orang yang ketika di dunia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia dia takut kepada Allah, di akhirat dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari itu, di hari kiamat, tidak ada yang bisa ngasih keamanan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad kalau sudah dapat izin memberikan syafaat, baru beliau bisa memberikan syafaat. Kalau belum, tidak ada yang bisa ngasih pertolongan. Kecuali kalau Allah sudah kasih pertolongan kepada Nabi Muhammad, baru beliau bisa kasih syafaat. Makanya takut kepada Allah di dunia, aman di akhirat. Berani kepada Allah di dunia, na'udzubillah min dzalik, akan diberikan ketakutan nanti di akhirat. Kemudian was-sirat zulmatun, dan siratal mustaqim yang lebih tipis dari rambut yang dibelah 7, lebih tajam dari pedang. Tidak bisa melewatinya kecuali dengan amal soleh. Sirat itu gelap, sirat itu gelap, kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar. Was-siraj lahu al-yaqin, dan penerangnya adalah keyakinan. Apa itu maksudnya keyakinan? Wa huwa tahqiqut tasdiq bil ghaibi bi izalati kulli raibin. Siratul mustaqim itu gelap, maka penerangnya adalah keyakinan. Yakin, artinya yakin dengan sesuatu yang gaib, artinya yakin bahwasanya surga itu ada, yakin bahwasanya neraka itu ada, yakin siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, yakin hari kiamat itu ada, hari pembalasan itu ada, siratul mustaqim itu ada. Yakin dengan sesuatu yang Allah tutup, gaib. Kita yakin, maka semakin kuat keyakinan kita kepada hal-hal yang gaib itu, maka semakin terang pula nanti siratul mustaqim kita, semakin gampang kita melewatinya. Maka orang yang kurang yakin, maka dia gelap siratul mustaqim, susah dia untuk melewatinya. Maka nanti yang lewat siratul mustaqim itu, macam-macam model. Ada yang seperti kilat menyambar, ya, Nabi dan orang-orang soleh lewatnya seperti kilat menyambar. Mudah-mudahan kita termasuk rombongan tersebut, amin. Wanita solehah nanti akan melewati siratul mustaqim seperti kilat menyambar, yaitu perempuan yang ikut rombongannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan ibu-ibu semua, istri-istri kita, keluarga kita semuanya ikut rombongan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah itu, ya,
ketika sebelum melewati Shiratal Mustaqim diumumkan, ada suara pengumuman, tutup mata kalian, putri Nabi Muhammad mau lewat. Jadi Sayyidah Fatimah itu sebelum beliau lewat Shiratal Mustaqim bersama rombongan beliau, itu yang ada di Shiratal Mustaqim semuanya suruh tutup mata, jangan ada yang lihat. Akhirnya beliau pun melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar, langsung masuk surga. Sayyidah Fatimah itu jangankan di dunia, sampai meninggal dunia pun beliau tak mau jasadnya dilihat, body beliau tidak mau dilihat pada laki-laki, ya. Beliau itu pernah melihat jenazah perempuan lewat, digotong, dibawa, tidak pakai keranda, nangis beliau. Kelihatan body perempuan itu, yang namanya kain kafan kan kalau dipakaikan kan ketat, nangis beliau. Kemudian ada seorang wanita namanya Asma, nanya, kenapa engkau nangis? Saya enggak ingin saya nanti meninggal dunia body saya kelihatan. Tuh saya dapat Fatimah, sampai meninggal pun tak mau kelihatan bodinya. Nangis beliau, mikirkan itu tuh nangis. Akhirnya Asma bilang, saya dulu tinggal di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Saya dulu tinggal di sana. Orang sana kalau meninggal dimasukkan dalam keranda untuk dibawa ke kuburan. Kata Sayyidah Fatimah, tolong nanti saya meninggal masukkan dalam keranda, biar body saya tidak kelihatan sama orang. Itu Sayyidah Fatimah. Sampai meninggal pun tidak mau kelihatan body. Akhirnya benar, ketika beliau meninggal dibawa begitu, dibawa dengan keranda agar tidak kelihatan bodinya. Tuh Sayyidah Fatimah. Sampai nanti di akhirat di Shiratal Mustaqim orang tak boleh lihat beliau, suruh tutup mata semua ketika beliau lewat. Saking beliau dimuliakan Allah. Kenapa beliau sampai seperti itu? Di akhirat pun orang tak boleh melihat beliau, karena dari dunia seperti itu beliaunya, menjaga dirinya, memuliakan dirinya dengan menutup aurat, sampai di akhirat pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita dengarkan azan dulu.